Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, terutama mitra Gojek. Apa kabar semuanya? Pasti kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Perkenalkan, saya Romo Aan, atau biasa dipanggil juga Romo di Antara. Saya Romo Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa di Kabupaten Bekasi. Nah, dalam kesempatan hari ini, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terutama kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik. Apa sih yang mendasari kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Mari kita mencoba untuk belajar dari para pemazmur. Bagaimana pemazmur mengajak kita untuk masuklah ke pintu gerbangnya, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Nah, di sini pemazmur mengajak kita untuk mensyukuri rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Juga di dalam perjalanan hidup kita, kita juga diajak untuk belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel itu mengajak kita untuk selalu berdoa, memuji kepada Tuhan. Disinilah yang mendasari Daniel untuk bersyukur meski dalam situasi sulit sekalipun. Maka mengajak kita semua untuk mensyukuri pengalaman-pengalaman itu. Karena apa? Itu mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu. Juga Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu itu, atas semua pengalaman-pengalaman itu, dalam perkataan tapi juga dalam perbuatan kita. Maka mari, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak melalui pendasaran kitab suci itu menegaskan bahwa rasa syukur itu adalah pengakuan kita akan Allah yang setia. Sikap hati dalam doa kita. Lalu kehendak Allah sendiri bagi kita umat beriman ini. Dan akhirnya ungkapan syukur itu adalah ekspresi iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, maka bagaimana kita mewujudkan di dalam hidup kita? Misalnya sebagai mitra driver, tentunya pasti tidak selalu kita menghadapi hal-hal yang enak, yang menyenangkan dalam hidup kita. Bisa seharian kita nggak mendapatkan pelanggan, tapi bagaimana kita tetap terus bersyukur dengan pengalaman itu? Karena kita yakin, kita percaya Tuhan akan mengutus banyak orang untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau bahkan juga kadangkala kita menghadapi panas teriknya matahari, kemacetan, dan kadang bahkan pelanggan kita marah-marah. Bagaimana kita bisa tetap selalu bersyukur atas pengalaman-pengalaman itu? Karena dari situlah kita diajak untuk semakin menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita punya kelemahan yang kadang terpancing emosi kita. Tapi disitulah kita belajar dari Tuhan kita sendiri yang selalu mengajarkan kepada kita untuk sabar, untuk tekun, dan selalu mensyukuri pengalaman-pengalaman itu. Pasti ada hikmatnya. Paling tidak yang saya alami dalam hidup saya, ya, meskipun sebagai seorang imam, sebagai seorang romo, pasti juga kadang mengalami hal yang membuat saya itu jenuh, membuat saya itu bosen, capek, kadang bahkan marah gitu ya. Tapi di sisi lain saya diingatkan bahwa ini yang mungkin mendidik saya, membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih tekun, menjadi pribadi yang sabar dalam hidup kita. Dan rasa syukur itu kiranya harus selalu kita ungkapkan dalam hidup kita sehari-hari, mulai dari tengah-tengah keluarga kita, kepada orang-orang yang membantu kita, mereka yang terlibat dalam kehidupan kita tentunya. Apalagi kita sebagai mitra driver yang tentunya sangat-sangat menjadi rahmat berkat bagi pelanggan-pelanggan kita. Dengan kehadiran kita, dengan perjuangan kita, bahkan kadang kita harus
menunggu, kadang kita harus dengan sabar menanti para pelanggan kita itu. Tapi dalam kesabaran, dalam ketekunan, kita akan mendapatkan rahmat dan berkat lewat orang-orang yang diutus oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka sebagai salah satu ungkapan syukur, dalam gereja Katolik ada satu doa syukur atas suatu pengampunan yang boleh kita ungkapkan dalam hidup kita. Misalnya saja dari puji syukur nomor 27. Tentunya saudara-saudari yang beragama Katolik pasti tahu atau pernah mendoakan ini. Rasa syukur atas rahmat pengampunan Tuhan. Karena apa? Di situ kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari Allah yang begitu baik, Allah yang belas kasih, Allah yang Maha Rahim itu. Salah satu ungkapan syukur itu misalnya, ya Tuhan terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat menjadi sukacita kami. Semoga sukacita pengampunan mendorong kami untuk selalu hidup rukun, damai dengan seluruh umat-Mu. Ya Allah, perkenankanlah kami pergi dalam damai dan selalu ingat akan sabda Putra-Mu yang menghendaki kami untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Lewat sikap-sikap cara doa kita ini, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, syukur kita kepada teman-teman sesama mitra driver dan juga tentunya kepada pelanggan-pelanggan kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, melalui rasa syukur kita ini, kita diajak untuk selalu mensyukuri rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama mewujudkannya dalam hidup kita, apapun tugas, pekerjaan, dan juga sikap hidup kita ini. Terutama bagi kita semua para mitra driver, untuk selalu mengungkapkan syukur atas pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan itulah yang akan memberi kekuatan kepada kita, itulah yang akan selalu menjadi dasar bagi pelayanan kita sebagai mitra driver kepada saudara-saudari kita semua, para pelanggan kita, sehingga mereka juga merasakan rahmat dan kasih Tuhan lewat karya pelayanan kita semua. Tuhan memberkati.